Pernahkah kamu berpikir, Find out what it is that they need to think about and what questions are still unanswered for them. lalu apa sebenarnya arti dari berpikir itu? The biggest objection that you guys are going to get every single day, bar none, is that they need to think about it. And the only thing that I tell you is as soon as somebody tells you that they need to think about it, the whole thing about it is that they're essentially telling you, I have an objection in my mind that I am not comfortable telling you. That is the only thing they're telling you. The I need to think about it is not an objection, it's a stall, right? Maka dari itu, kita akan masuk lebih dalam melalui hal terkecil dari pikiran manusia dengan bertanya, kenapa kita hidup? Berabad-abad yang lalu, yakni di mana manusia masih belum di bawah naungan teknologi. Saat peradaban manusia masih berada dalam tahap awal, nenek moyang kita menjalani kehidupan yang penuh tantangan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Makanan menjadi fokus utama yang harus dipenuhi setiap hari. Dalam kondisi tersebut, mereka harus sepenuhnya bergantung pada alam dan keberhasilan mereka dalam mencari makanan. Dalam proses mencari makanan, mereka harus melewati rintangan dan menghadapi bahaya. Berburu binatang buas dengan senjata sederhana dan mengumpulkan buah-buahan liar dengan tangan sendiri adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan ketangguhan fisik. Mereka harus siap menghadapi ancaman predator dan cuaca yang tidak menentu, serta bersaing dengan hewan lain yang mencari makanan. Tingkat keberhasilan mereka dalam mencari makanan secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Jika mereka gagal mendapatkan makanan yang cukup, kelaparan mengancam dan dapat menyebabkan kelumpuhan pada kelompok mereka. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencari makanan menjadi faktor penentu yang krusial bagi kelangsungan hidup komunitas nenek moyang kita. Di zaman yang begitu berkembang dengan pesat ini, kita hidup tak lebih dari sekedar mencari sebuah kertas yang bisa memberikan kita apapun yang diinginkan, dan itu disebut uang. Dengan mempunyai uang, kita bisa membeli apapun yang kita inginkan, mulai dari hal terkecil hingga terbesar. Kamu ingin rumah, mobil mewah, atau barang berharga lainnya. Tapi apakah kamu merasa cukup dengan memiliki semua itu? Lalu apa yang menjadi tolak ukur kebahagiaan? Kebahagiaan itu tidak seharusnya dikejar, dan diharuskan lebih fokus untuk mengurangi emosi negatif yang dimiliki, sehingga dapat lebih mampu untuk mengendalikan perilaku dalam menghadapi emosi tersebut. What is happiness? We can say happiness is this, that, but in terms of life, your life energies are happening in a more exuberant way than it normally happens. Good morning, America, and other countries. You're probably thinking, Ryan, what the heck? You already have your coffee? That's so weird. Normally you talk and then you make your coffee. Well, I'm in a bit of a rush today. Not sure if you noticed my jersey. It says my name on it. I'm going to the... Pikiran adalah medan tempat di mana realitas kita terbentuk, dan dipersepsikan mengacu pada pandangan bahwa pikiran kita memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman dan persepsi kita terhadap dunia. Ini berarti bahwa apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita mempersepsikan situasi dan peristiwa dapat mempengaruhi cara kita merasa bahagia. Kebahagiaan bukanlah sekedar perasaan sementara yang datang dan pergi, tetapi merupakan keadaan jiwa yang lebih dalam. Hal ini dapat dicapai melalui pikiran yang sehat dan positif. Berikut adalah beberapa cara pikiran kita dapat menimbulkan kebahagiaan. Yang pertama adalah pola pikir positif. Saat kita memiliki pola pikir yang positif, kita cenderung melihat sisi terang dari kehidupan dan menghargai hal-hal yang baik. Pikiran positif membantu kita mengurangi stres, kekhawatiran, dan kecemasan yang dapat menghalangi kebahagiaan. Yang kedua adalah pengelolaan emosi. Pikiran yang kuat dan kebijaksanaan memungkinkan kita mengelola emosi dengan lebih baik. Ketika kita dapat mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, kecemburuan, atau kesedihan, kita dapat menciptakan ruang dan kebahagiaan dalam pikiran kita. Yang ketiga adalah bersyukur. Give thanks, man! Menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki dalam hidup membantu kita mengalami kebahagiaan. Fokus pada hal-hal positif dan menghargai keberuntungan kita akan menciptakan perasaan puas dan kebahagiaan yang lebih besar. Adalah alat yang kuat dalam menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita. Dengan mengasah pikiran kita dan mengarahkannya ke arah yang positif, kita dapat menciptakan keadaan jiwa yang lebih bahagia dan memandang hidup dengan lebih cerah.